Bab 206. Aura Dewa Kematian. Dia masih bergerak maju. Saat Devan terus bergerak maju, auranya tiba-tiba berubah. Ini bukan lagi tekanan aura biasanya. Menghadapi langkah konstan Devan ke depan, beberapa dari orang-orang ini juga telah berhenti menggunakan penekan aura. Sebaliknya, lepaskan aura pembunuh. Aura membunuh juga merupakan sejenis aura khusus, tapi lebih agresif. Kalau seorang ahli bela diri memiliki aura membunuh yang kuat, seringkali, tanpa bertarung, dia bisa menghentikan lawan hanya dengan mengandalkan aura membunuhnya. Bahkan, langsung membuat lawan menyerah dan mengaku kalah. Itu adalah emosi negatif yang mengerikan, mendominasi, dan sangat ganas. Tidak mungkin bisa mengeluarkan aura membunuh tanpa membunuh puluhan ribu orang. Saat ini, aura membunuh yang berkumpul di kota terlarang, terutama aura membunuh di depan Devan, sama kentalnya dengan cairan. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di air. Menghadapi aura pembunuhan yang begitu kuat, seorang seniman bela diri dengan mentalitas yang sedikit lebih lemah akan langsung terkikis oleh aura ini. Tidak heran, anggota Ultimate Blade Dogma langsung terbunuh bahkan sebelum sempat berteriak. Kekuatan seseorang yang bisa melepaskan tingkat aura membunuh ini benar-benar menakutkan. Apalagi kini aura membunuh yang dirasakan Devan bukan hanya aura membunuh satu orang saja. Itu adalah pembunuhan aura dari beberapa orang yang berkumpul. Saat Devan terus bergerak maju, ketebalan aura membunuh juga meningkat. Itu tidak bisa lagi dijelaskan seperti air. Ini hampir seperti berjalan di darah pekat. Saat ini, Devan masih berjarak 400 meter dari Master Legendaris. Setiap langkah maju terasa sangat sulit. Namun, tidak masalah di mana titik akhir Devan berada. Dia sudah bisa sampai di sini. Itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Bahkan untuk beberapa jenius super dari keluarga tersembunyi, sulit untuk melakukannya. Namun, melawan aura pembunuh bukan hanya tentang menjadi kuat. Yang dibutuhkan adalah kekuatan mental yang tak tertandingi. Hati yang kuat yang tidak mengenal rasa takut. Namun, Devan masih bergerak maju. 300 meter. Terkejut, beberapa master jelas terkejut. Mereka sudah terkenal beratus tahun yang lalu dan menjaga kota terlarang selama beberapa dekade. Sekalipun mereka tidak lagi berkuasa penuh. Di tempat ini, legenda tentang mereka tidak pernah hilang. Jauh dari cukup untuk menggambarkan mereka sebagai pembunuh mematikan. Konon jumlah orang yang tewas di tangan mereka tidak bisa dihitung. Meskipun, mereka sudah tidak membunuh banyak selama bertahun-tahun. Namun aura pembunuhan pada mereka masih melekat dan tidak akan pernah hilang. Terutama, Tetua Sloty yang merupakan ketua dari para Master Orochi. Dia sudah berlatih sampai ke titik jadi Dewa Kematian. Itu adalah puncak aura membunuh. Bahkan bagi ahli dengan level yang sama, begitu mereka merasakan aura pembunuhannya, kekuatan tempur akan turun 90% dalam sekejap. Tapi Devan bisa mendekati mereka sampai 300 meter. Ini jelas sebuah keajaiban. 200 meter. Namun, Devan terus menciptakan keajaiban. 100 meter, 50 meter, 10 meter. Devan sudah bisa dengan jelas merasakan bahwa keberadaan menakutkan di rumah di depannya. Bagaimana dia melakukannya? Aura membunuh dari kita berlima yang berkumpul bersama hampir bisa menghancurkan jiwa Grand Emperor. Tidak peduli apa yang sudah dia alami, itu pasti pengalaman yang paling menakutkan. Bos, sepertinya hanya aura Dewa Kematianmu yang bisa menghentikannya, tapi kamu harus menahan diri, takut saja dia, jangan sampai menyakitinya. Tenang saja,
dia punya takarannya sendiri. Tetua Sloti menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Devan. Majulah, Dewa Kematian. Raja Iblis Neraka terpancar dari matanya. Di luar pintu, Devan juga merasakan tekanan yang luar biasa. Bisa dibilang bahwa aura membunuh yang dipadatkan oleh orang ini memang cukup menakutkan. Tidak mungkin orang biasa, bahkan Grand Emperor sekalipun, untuk datang ke sini. Namun, jangan lupa siapa Guru Devan. Kaisar Pembunuh. Di dunia ini, ada banyak orang yang kuat, tapi sangat sedikit yang bisa dinobatkan sebagai kaisar. Grand Emperor, itu adalah target banyak orang kuat dalam hidup mereka. Adapun Kaisar Pembunuh, karena dia bisa menyandang gelar itu, jelas menunjukkan bahwa dia bisa jadi kaisar dengan membunuh banyak orang. Aura membunuh dari orang besar di dalam rumah, dibandingkan dengan aura membunuh yang dimiliki oleh Kaisar Pembunuh, hanyalah permainan anak-anak. Meskipun demikian, Kaisar Pembunuh tidak menunjukkan terlalu banyak aura membunuhnya di depan Devan. Tapi Devan tinggal bersama Kaisar Pembunuh di sepanjang tahun. Ketahanannya terhadap aura membunuh sudah sangat kuat. Oleh karena itu, dia cuma terlihat kesulitan berjalan. Tapi sebenarnya, dia cukup santai. Hanya saja Devan sengaja mempersulit. Bagaimanapun, orang dalam besar itu juga butuh rasa hormat. Tidak akan rela dipermalukan. Devan jelas tidak takut dengan orang-orang ini. Tetapi Devan tidak ingin punya terlalu banyak masalah dengannya. Dia menduga bahwa orang besar di dalam ini juga tidak ingin membunuhnya. Dia hanya ingin menggunakan auranya untuk membuat Devan mundur. Namun, aura ini saja jelas tidak cukup. Devan melangkah maju dan berjalan langsung ke pintu. Bersiap untuk membuka pintu. Mari kita lihat seperti apa master legendaris di dalam ini. Namun, tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu, dia tiba-tiba merasakan aura membunuh yang mengejutkan bergegas menuju wajahnya. Bahkan Devan merasakan jantungnya berdebar pada aura membunuh yang mengerikan ini. Devan tiba-tiba mundur. Kemudian, dia melihat sosok besar berwarna merah perlahan berjalan keluar dari pintu. Menentang hukum fisika. Seperti hantu, dia berjalan melewati pintu. Hanya dengan melihat sosok besar berwarna merah ini, Devan merasa jantungnya berdebar kencang. Aura pembunuhan yang kental. Devan segera mengenali apa itu. Kaisar Pembunuh pernah memberitahunya. Ketika aura membunuh seseorang mencapai titik ekstrim, seseorang bisa membuat aura membunuh itu jadi bentuk padat yang nyata. Dengan kata lain, aura membunuh dari kehampaan memadat menjadi suatu bentuk. Aura pembunuhan tingkat ini 100 kali atau 1000 kali lebih menakutkan daripada sekadar kehampaan biasa. Ini, aura Dewa Kematian. Tanpa diduga, di antara master besar ini, seseorang bisa memadatkan aura Dewa Kematian. Saat menghadapi Dewa Kematian, bahkan orang terkuat sekalipun akan mati. Untuk seorang ahli bela diri dengan hati yang lebih lemah, bahkan jika dia melihat Dewa Kematian, tubuhnya akan tercabik-cabik. Apalagi melawannya. Benar, aura Dewa Kematian ini juga bisa bertarung. Seorang ahli bela diri yang memadatkan aura Dewa Kematian bisa dengan mudah membunuh orang kuat manapun pada tingkat yang sama dalam hitungan detik. Bahkan, bukan tidak mungkin membunuh musuh cuma dilewati saja. Munculnya aura Dewa Kematian membuat Devan merasakan tekanan yang mengerikan dalam sekejap. Dewa Kematian, bahkan Devan saat ini, tidak bisa melakukannya. Lagi pula, untuk membangkitkan Dewa Kematian, kamu harus membunuh cukup banyak orang. Devan tidak membunuh banyak orang. Adapun berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk memadatkan aura Dewa Kematian? Menurut Kaisar Pembunuh,
setidaknya 1 juta orang. Dengan kata lain, apa yang Devan hadapi sekarang adalah sosok mengerikan yang telah membantai jutaan orang. Bersambung. Bab 207. Tubuh Kirin terbaik. Jelas, sosok ini pasti hidup dari zaman tergelap sampai saat ini. Kalau tidak, dia tidak bisa membunuh begitu banyak orang. Aura kali ini akhirnya menakuti Devan. Para master di ruangan itu akhirnya menghela nafas lega. Kalau Devan tidak takut bahkan oleh Dewa Kematian, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, sang ratu tidak mengizinkan mereka membunuhnya langsung. Semua lelaki besar mengira Devan berhenti karena takut. Tapi saat ini, Devan tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasakan gelombang kegembiraan. Darah di tubuhnya tiba-tiba mengalir dengan cepat tanpa sadar. Dengan percepatan aliran darahnya, sisik merah dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Perubahan Kirin. Jelas, niat membunuh yang ekstrim ini membangkitkan darah Kirin di tubuh Devan. Kalau bisnisnya banyak yang mematikan, siapa yang bisa dibandingkan dengan binatang purba? Dalam sekejap, tubuh Devan benar-benar tertutup sisik, menumbuhkan cakar yang tajam. Matanya berubah jadi emas. Di atas kepala, ada 2 tanduk yang muncul, bahkan menumbuhkan ekor merah menyala. Saat ini, Devan terlihat seperti setengah manusia, setengah binatang. 1. Para master di ruangan itu juga merasakan aura yang berbeda menyebar. Ini semacam aura yang berbahaya. Wow! Sebelum semua orang punya waktu untuk berpikir, Devan berubah menjadi binatang buas, mengaum, langsung bergegas ke sosok besar itu. Mengambil inisiatif untuk menyerang Dewa Kematian. Bahkan tetua Sloti yang telah hidup selama beberapa tahun tidak pernah bertemu dengannya. Bagaimanapun, biasanya, saat menghadapi dewa pembunuh, banyak orang akan ketakutan. Devan menyerang. Cakar tajam, tanduk runcing, gigi taring. Seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi binatang buas. Hanya beberapa detik, sosok yang menakutkan itu dikalahkan oleh Devan. Ini merasakan hilangnya Dewa Kematian. Beberapa master di ruangan itu semuanya terkejut. Aura Dewa Kematian dikalahkan. Apa sedang bercanda? Tepat ketika semua orang terkejut, sosok merah menyala menerobos pintu. Dia bergegas langsung ke salah satu dari mereka. Apa-apaan ini? Semua orang terkejut ketika mereka melihat dengan jelas apa yang masuk. Sosok merah menyala itu adalah yang pertama menerkam pria jangkung dan kuat itu. Di mana? Meski heran, pria kuat itu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Bagaimanapun, dia juga merupakan master yang telah terkenal selama lebih dari 1 abad. Kalau dalam keluarga tersembunyi, mereka semua adalah keberadaan kelas 1. Ada banyak hal aneh yang sudah dia lihat. Segera, dia meninju binatang buas itu dengan pukulan. Ledakan. Ada suara keras. Tinju itu menghantam perut monster itu dengan keras. Namun, binatang itu tampaknya tidak memiliki perasaan sedikit pun. Di mata binatang itu, bahkan ada sedikit penghinaan. Pada saat berikutnya, cakar mencakar bahu pria kuat itu. Beberapa noda darah langsung mengalir. Pria besar itu ketakutan dan dengan cepat mundur. Pertahanan yang kuat, serangan yang sangat kuat. Yang lainnya juga terkejut. Mereka tahu seberapa kuat pria ini. Dengan 1 pukulan, tank sekalipun tidak akan bisa bertahan. Tapi pukulan itu gagal menyebabkan sedikit pun kerusakan pada binatang setengah manusia itu. Tapi serangan monster setengah manusia itu dengan mudah melukainya. Serang.
Pada saat ini, seorang wanita mungil yang terlihat tidak lebih dari 12 atau 13 tahun mengeluarkan pedang dan menyerang binatang setengah manusia itu. Suara mendesing. Pedang itu dengan cepat menebas sisik monster setengah manusia itu, membuat suara keras. Tanpa diduga, itu tetap tidak bisa menembus pertahanan binatang setengah manusia. Pertahanan ini sangat keras. Binatang setengah manusia itu seperti kebal akan apapun. Dia segera berlari ke arah wanita itu, melemparnya ke lantai. Pada saat berikutnya, dia membuka mulutnya untuk menggigit leher putih wanita itu. Wanita itu terkejut. Monster setengah manusia ini tidak hanya kebal, tapi juga sangat kuat. Wanita itu tidak bisa melepaskan diri. Untungnya, saat ini, seorang lelaki tua menyerang punggung monster setengah manusia itu. Monster setengah manusia itu diserang, tapi tidak terluka. Sebaliknya, dia berlari di dinding dengan cakarnya yang tajam. Kelima orang di ruangan itu segera berkumpul bersama. Semua mata menatap ngeri pada sosok merah menyala yang berlarian di sekitar mereka. Mereka telah melihat banyak hal dan tidak tahu berapa banyak hal aneh. Tapi tidak tahu apa yang ada di depannya saat ini. Setelah menerima serangan telapak tangan tetua Sloti, dia masih sangat ganas. Apa-apaan ini? Semua orang terkejut. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Wosh! Tiba-tiba, monster setengah manusia itu menerkam. Dia benar-benar bergegas menuju wanita itu lagi. Sepertinya memiliki keterikatan khusus dengan wanita. Semua serangan pertama kali ditujukan pada si master wanita. Lindungi Imelda. Meskipun semua orang mencoba yang terbaik untuk melindungi wanita itu, namun pada akhirnya dia tertangkap oleh monster setengah manusia itu. Monster itu memeluk Imelda erat-erat dengan kedua tangan, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Menembus atap dalam sekejap. Setelah beberapa orang menghembuskan debu, kedua sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Begitu saja, monster setengah manusia itu menghadapi 5 master legendaris dengan kekuatannya sendiri. Dia bahkan menangkap Imelda, salah satu master kuat di istana. Asal tahu, kekuatan Imelda sendiri sangat kuat. Ada juga 4 master luar biasa yang harus dilindungi. Tapi monster ini sangat ganas, sepenuhnya mengabaikan serangan fisik apapun. Selain itu, Imelda ditangkap. Beberapa orang kuat itu saling menatap dengan cemas. Awalnya diperintahkan oleh ratu untuk menakut-nakuti anak muda. Alhasil, salah seorang master ditangkap. Bagaimana bisa menjelaskan hal ini pada ratu? Adapun Imelda, yang diculik oleh monster setengah manusia, ada kepanikan muncul di matanya yang indah. Meskipun dia terlihat baru berusia 12 atau 13 tahun, namun nyatanya, dia sudah jadi monster tua yang telah hidup entah beberapa tahun. Sudah bertahun-tahun sejak dirinya merasakan perasaan takut. Mantan anggota Ultimate Black Dogma barusan mati di tangannya. Pihak lain, bahkan tanpa melihat wajahnya, dipotong-potong oleh pedangnya. Tapi saat ini, dia ditangkap oleh monster setengah manusia, entah akan dibawa kemana. Dia tidak bisa melepaskan diri. Semua serangan tidak efektif melawan monster setengah manusia ini. Imelda, master wanita dalam Sitana, dibawa ke sudut sepi oleh monster setengah manusia. Monster setengah manusia itu akhirnya berhenti. Dia menekan Imelda ke bawah. Meskipun, pada saat ini, lawannya terlihat mirip dengan binatang buas, tapi Imelda bisa melihat melalui kedua bola matanya. Melihat niatnya, Imelda bermasalah dengan perkembangan fisiknya. Bentuk tubuhnya tetap pada usia 12 atau 13 tahun.
Ini agak mirip dengan fisik Mari. Karena alasan fisik, bahkan jika dia sudah hidup lama, dia masih tetap muda. Tapi belum pernah berhubungan. Pada saat ini, apakah dia akan dipaksa untuk berhubungan intim sekali? Bahkan dengan monster setengah manusia, Imelda tidak bisa membayangkan kejadian seperti itu. Bersambung. Bab 208, Senior ketiga. Tapi Imelda tidak tahu harus berbuat apa. Faktanya, yang paling harus dilakukan sekarang adalah meminta bantuan. Tapi, dia adalah master di istana. Kekuatannya, di antara 5 master istana, juga menempati peringkat 3 teratas. Dia selalu jadi orang yang menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu, untuk sesaat, dia benar-benar lupa bahwa dia sendiri tidak pernah meminta bantuan. Benar saja, monster setengah manusia itu benar-benar mengincar bibirnya. Namun, pada saat ini, tatapan dingin muncul di mata Imelda. Bibir merahnya terbuka sedikit, lalu mengeluarkan jarum baja. Jarum baja ini dibuat khusus dan sangat keras. Didorong oleh kekuatan energi di dalamnya, itu jauh lebih menakutkan daripada peluru penembak jitu. Pada saat ini, lawan tidak berdaya, jarum baja melesat langsung ke arah mulut monster setengah manusia itu. Kalau semua lancar, jarum baja bisa menembus kepala monster setengah manusia itu. Biasanya, walaupun makhluk yang memiliki pertahanan kuat, pertahanan di mulutnya tidak akan terlalu kuat. Pada akhirnya, Imelda akan menang. Namun, segera, mata Imelda melebar. Karena, monster setengah manusia itu mulai mengunyah. Setelah beberapa detik, dia meludahkan jarum baja khusus yang telah digigit hingga tidak berbentuk lagi. Mata indah Imelda penuh dengan kengerian. Monster macam apa ini? Bahkan pertahanan di mulutnya sangat kuat. Aduh! Monster setengah manusia itu mengayunkan cakarnya. Dia merobek pakaian luar Imelda, tanpa ada sisa. Saat ini, Imelda benar-benar putus asa. Sepertinya hari ini sulit untuk lepas dari tangan kejam binatang ini. Seperti kata pepatah, hidup memang banyak cobaan. Kalau tidak bisa menolak, nikmati saja. Bagaimanapun, Imelda tidak pernah merasakannya selama bertahun-tahun. Ketika Imelda sepenuhnya menerima fakta dan pergi mengamati pihak lain, ditemukan bahwa meskipun pihak lain adalah monster setengah manusia, tapi itu masih cukup menawan. Kalau bisa mengatasi beban di hati, pasti hal yang sangat mengasyikkan terjadi. Sekarang Imelda, apa dia bisa mengatasi pengaruh psikologis yang tidak penting itu lagi? Karena dia tidak bisa menolak sama sekali. Monster setengah manusia terus membuka pakaian Imelda. Semuanya hampir selesai. Hampir terbuka seluruhnya. Tiba-tiba, sebuah jaring menyentuh dahi monster setengah manusia itu. Dalam sekejap, sisik di dahi monster setengah manusia itu menghilang. Kemudian dia menunjukkan wajah tampan. Jari itu dengan cepat menyapu monster setengah manusia. Semua sisik pada monster setengah manusia itu menghilang. Pada akhirnya, dia berubah jadi pria tampan. Saat ini, pria itu masih menekan Imelda. Melihat wajah tampan itu, Imelda terkejut. Ternyata yang tersembunyi di balik monster ini sebenarnya adalah pria tampan yang masih muda. Meski karena alasan fisik, Imelda tidak jatuh cinta. Tapi bukan berarti dia tidak suka pria tampan. Apalagi karena ratusan tahun kesepian. Tidak ada sentuhan dari pria tampan. Pada saat ini, sosok pria tampan itu terlihat. Otot perutnya tidak terlalu terlihat, tapi otot dadanya sangat menggoda.
Otot-otot dada selebar 20 cm di depan mata indah Imelda. Imelda hampir ngiler saat melihatnya. Kalau dirinya tahu monster setengah manusia ini sangat tampan, apa masih bisa menolak? Tidak, sepertinya perlawanannya sia-sia. Kakak senior, sampai sebuah suara membangunkan Imelda. Dia tiba-tiba sadar bahwa pria di atasnya sudah tidak ada lagi. Memutar kepalanya, dia kebetulan melihat seorang wanita yang menawan berdiri di depannya. Hormat pada ratu. Imelda dengan cepat berdiri dan memberi hormat. Kamu tidak perlu terlalu sopan, pulanglah dengan pakaianmu, kata ratu. Baru pada saat itulah Imelda sadar bahwa pakaiannya sudah hilang. Lalu dia pergi. Kemunculan tiba-tiba ini menghentikan Devan dari berubah menjadi monster. Dia adalah Ratu Alsutra. Pada saat yang sama, dia juga salah satu dari 9 senior perempuan Devan. Kakak senior ketiga, Frances. Kakak senior, kamu ratu di sini. Devan menatap kakak senior Frances dengan heran. Ketika dia berada di istana Raja Ponyo sebelumnya, dia merasa bahwa mata Ratu Alsutra agak mirip dengan senior perempuannya. Hanya saja dia tidak pernah memikirkannya sama sekali, jadi dia tidak mengenalinya. Saat ini, sang ratu tidak memakai topeng, jadi Devan langsung mengenalinya. Dia tidak pernah menghitung. Sang ratu sebenarnya adalah senior perempuannya. Bahkan seorang ratu memuja kaisar pembunuh sebagai gurunya. Guru ini, bukankah dia sangat sombong? Mengapa tidak? Frances tersenyum kecil. Kakak senior, kamu baru turun gunung selama setahun, tapi kamu sudah jadi ratu, itu sangat keren. Mata Devan membelalak. Padahal, dia tahu, selama belajar dari kaisar pembunuh. Sekalipun hanya belajar sedikit, setelah turun gunung, kamu akan dapat banyak prestasi. Tapi sepertinya terlalu berlebihan untuk bisa jadi Ratu Alsutra. Bocah, sebelum aku naik gunung, aku sudah jadi Ratu Alsutra. Untuk bisa membela diri, aku naik gunung untuk menyembah kaisar pembunuh sebagai guruku, tapi sayangnya, aku tidak pandai belajar, bahkan sampai sekarang masih tidak bisa berlatih cukup banyak. Frances menghela nafas. Jadi begitu, Devan tiba-tiba menyadari. Sepertinya tidak mudah menjadi Ratu Naga. Kamu cukup kuat, kamu bahkan menculik master wanita di istanaku, apa yang akan kamu lakukan? Frances menatap Devan dengan matanya yang indah. Itu, kakak senior, aku tidak bisa menahan diri setelah berubah jadi Kirin. Devan menggaruk kepalanya karena malu. Ratu Frances menilai Devan dengan matanya yang indah. Bocah kecil, melihatmu barusan, kamu pasti sudah sembuh dari penyakitmu, kan? Penyakit apa? Ucap Devan tanpa sadar. Segera, dia tersadar seketika. Segera menutupi bagian intimnya untuk bertahan. Tapi sudah terlambat. Tindakan senior Frances sama dengan senior Velove. Ada remasan lain di selangkangannya. Mulut Devan bergerak-gerak. Kenapa terus seperti ini? Para kakak senior, kebiasaan buruk ini masih belum bisa diubah. Selalu memeriksa untuk melihat apakah dirinya baik-baik saja. Devan sudah terbiasa sakit sebelumnya. Tapi sekarang berbeda. Sepertinya memang sudah sembuh. Mata indah kakak senior Frances berkedip. Kakak senior, bisakah kamu melepaskannya? Ini sangat tidak nyaman. Ekspresi Devan sedih tapi juga terlihat senang. Ada apa? Sebelumnya, begitu banyak senior wanita yang tidur bersamamu di gunung. Tapi aku tidak pernah mendengarmu mengeluh tentang itu. Kenapa sekarang begini? Kamu tidak suka padaku? Frances menggoda dengan sengaja. Tidak, bukan begitu, kakak senior. Dulu kan aku sakit, kamu bisa bermain denganku sesuka hati. Sekarang, aku sudah berbeda.
Devan menelan ludah dan berkata, di antara 9 seniornya, senior Frances memiliki penampilan dan temperamen yang luar biasa. Sekarang setelah tahu bahwa dia sebenarnya adalah Ratu Alsutra, Devan merasa lebih berbeda. Andai saja aku bisa. Takutnya semua pria di Alsutra akan iri padanya sampai mati. Yo, jadi kamu sekarang sudah bisa menjaga diri, biar kulihat apa yang kamu bisa. Frances mengangkat alisnya, kemudian dengan sengaja membungkuk dan bertanya, hei, anak kecil, bagaimana menurutmu? Apa kamu suka denganku? Depan. Devan terdiam beberapa saat, benar saja, senior perempuannya ini masih sama seperti yang dulu, bahkan setelah jadi Ratu Alsutra, dia masih sangat nakal.